seekor hewan dengan tubuh gemuk dan wajah lugu. Tapi di dalam kitab suci 3 agama besar, namanya ditulis dengan tanda peringatan. Diharamkan, dilarang, bahkan dijauhi. Kenapa Islam, agama dengan lebih dari 2 miliar pemeluk, begitu tegas melarang daging babi? Apa benar karena alasan kesehatan semata? Atau ada rahasia langit yang belum kita pahami sepenuhnya? Dari ayat suci hingga hasil laboratorium modern, kita akan menyelami larangan ini, bukan hanya dari sisi agama, tapi juga dari kacamata ilmu pengetahuan. Selamat datang di perjalanan penuh tanda tanya, di mana wahyu dan sains bertemu dan jawaban perlahan terungkap. Dalam Islam, tidak semua makanan bisa sembarangan dikonsumsi. Ada yang halal dan ada yang haram. Tapi, dari sekian banyak yang diharamkan, babi adalah salah satu yang disebutkan langsung dan berulang dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Dan jika kamu perhatikan, larangan ini tidak hanya satu kali disebutkan, tapi diulang, berulang, seakan Allah ingin memastikan kita benar-benar memperhatikannya. Disebut dalam Al-Quran sebanyak 4 kali, Al-Baqarah ayat 173, Al-Ma'idah ayat 3, Al-An'am ayat 145, dan An-Nahl ayat 115. Lalu, mengapa babi? Mengapa bukan hewan buas lain seperti singa, harimau, atau bahkan ular yang lebih menakutkan? Kenapa justru seekor hewan yang terlihat jinak, bahkan tampak lucu di mata sebagian orang? Dalam Islam, larangan bukan sekadar tentang tampak luar, tapi tentang kebersihan lahir dan batin, spiritualitas, dan kesehatan jiwa. Para ulama menjelaskan, babi adalah hewan yang hidup dalam kotorannya sendiri, memakan apapun, termasuk bangkai. Di dalam hukum fikih, ia disebut sebagai najis ainiyah, yaitu najis mutlak yang dimana tubuhnya sendiri adalah najis, bahkan jika disamak sekalipun. Bukan hanya tubuhnya yang diharamkan, bahkan menjual, memperjualbelikan, dan menyentuhnya pun termasuk makruh atau haram dalam berbagai banyak pendapat ulama. Ini menunjukkan bahwa larangan ini lebih dalam dari sekadar tidak boleh dimakan. Dan tak hanya dalam Islam, dalam Taurat pun juga begitu. Tepatnya dalam kitab Imamat pasal 11 juga menyebutkan larangan serupa. Begitu pula dalam kitab-kitab Yahudi dan Kristen awal. Larangan babi adalah warisan spiritual yang diturunkan dari generasi ke generasi sebagai simbol kemurnian dan ketundukan. Tapi seiring waktu, manusia mulai mempertanyakan, apakah ini hanya simbol ketaatan? Atau adakah hikmah dan fakta yang baru terungkap seiring berkembangnya ilmu pengetahuan? Karena ketika Tuhan melarang sesuatu, seringkali itu bukan sekadar larangan, tapi perlindungan yang belum kita pahami saat itu. Mari kita lebih dekat. Apa yang sebenarnya tersembunyi dalam tubuh babi? Dan bagaimana sains hari ini mulai menjawab apa yang dulu telah difirmankan langit. Larangan dalam agama seringkali datang sebelum sains mengungkap sebabnya. Tapi di zaman ketika mikroskop sudah bisa menembus lapisan sel, manusia mulai menyadari bahwa setiap perintah Tuhan menyimpan perlindungan yang tak kasat mata. Mari kita lihat babi, bukan dari bentuk luarnya, tapi dari struktur tubuh, sistem pencernaan, dan bahayanya bagi kesehatan manusia.
Pertama, babi adalah salah satu hewan dengan tingkat kontaminasi parasit paling tinggi. Salah satu yang paling terkenal adalah cacing pita jenis Taenia solium dan Trichinella spiralis, parasit mikroskopis yang bisa hidup di daging babi. Dan saat masuk ke tubuh manusia, ia mulai menyebar ke otot, hati, bahkan ke otak. Dalam banyak kasus, ini bisa menyebabkan penyakit serius yang disebut neurosistiserkosis, yakni serangan pada otak yang bisa menyebabkan kejang hebat, kebutaan, bahkan kematian. Dan yang paling menakutkan adalah ini bisa terjadi meskipun daging dimasak. Penelitian menunjukkan panas biasa tidak selalu cukup membunuh semua larva atau telur parasit dalam daging babi. Apalagi jika dimasak setengah matang seperti dalam beberapa budaya kuliner. Tapi itu baru permukaan. Kita belum bicara tentang kebiasaan hidup babi itu sendiri. Babi dikenal sebagai hewan omnivora ekstrim. Ia memakan apapun, sisa makanan busuk, sampah, kotorannya sendiri, bahkan bangkai sesama babi. Sistem